Baik, di sini akan saya ulas mengenai perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa hingga pada saat Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut RIS, kemudian sampai dengan demokrasi terpimpin pada masa Orde Baru. Merujuk kembali kepada sejarah yang pernah terjadi di dalam persiapan kemerdekaan. Pada dasarnya Pancasila sendiri itu nilai-nilainya itu sudah ada dari zamannya pra kemerdekaan itu sendiri. Seperti yang pada saat itu yang sudah terjadi di dalam kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila ini tidak hanya menjadi dongeng semata atau hanya sebuah cerita, akan tetapi di dalam perumusan rencana persiapan kemerdekaan Indonesia pada saat itu, di dalam persidangan BPUPK, nilai-nilai Pancasila ini tetap dibawa hingga mendapatkan satu keputusan, di mana keputusan itu sangat luar biasa sekali, hingga keputusan-keputusan ini mendesak seluruh pemuda yang pada saat itu untuk mendeklarasikan teks proklamasi, dan itu setelah adanya persiapan dan perumusan yang dilakukan oleh BPUPK. Dan di dalam era persiapan kemerdekaan ini, yang memiliki peran penting pada saat itu ya pemuda-pemuda Indonesia, yang hingga pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia ini memiliki semangat yang luar biasa, sehingga mereka bekerja sama dan saling berkomunikasi, bahkan mereka membentuk persekutuan-persekutuan kecil atau perkumpulan yang akhirnya mendorong jiwa nasionalisme yang ada di dalam diri mereka menjadi sebuah persatuan yang kuat, yang sampai saat ini kita kenal sebagai Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda ini adalah simbol daripada pentingnya pemuda-pemuda pada masa itu untuk menunjang atau mendukung sebuah kemerdekaan, hingga pada era awal pemerintahan, yaitu kalau nggak salah itu tahun 1945, setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu, ada beberapa perkumpulan-perkumpulan yang memiliki ideologi sendiri, yang dimana pada saat itu sangat bertentangan sekali dengan Pancasila, sehingga terjadilah perpecahan di antara kubu setiap masyarakat, hingga pada akhirnya pada tahun 1965 kalau nggak salah waktu itu terjadi yang namanya pemberontakan PKI yang berbasis di Madiun pada saat itu. Pemberontakan yang terjadi pada saat itu di Madiun itu tujuannya hanya untuk membentuk satu organisasi, di mana organisasi itu dapat menguasai kekuasaan yang ada di saat awal kemerdekaan yang terjadi di Orde Lama pada saat itu.
Jadi tujuannya yaitu tadi PKI dan DITI itu tujuannya hanya untuk membentuk satu paham di dalam negara ini yang berbeda dengan paham Pancasila. Kemudian pada Orde Baru kurang lebih sekitar tahun 1966 sampai dengan tahun 1998 Pancasila dijadikan asas tunggal pada saat itu. Artinya Pancasila itu menjadi asas yang sangat dominan untuk memperkuat legitimasi politik pemerintah. Nah, sampai akhirnya tantangan-tantangan pun ya bermunculan, sehingga penerapan Pancasila pada saat itu sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan oposisi yang ada pada saat itu. Jadi luar biasa sekali. Sebegitu hebatnya Pancasila, tidak hanya menjadi sebuah dasar negara, tapi juga menjadi sebuah simbol atau ideologi yang sampai saat ini masih tetap. Dan Pancasila pun mampu berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman dalam segi teknologi yang terjadi di masyarakat pada saat ini dan juga dalam segi politik. Perumusan Pancasila ini luar biasa sekali. Sehingga pada saat ini negara-negara atau bangsa-bangsa lain itu berusaha untuk bagaimana caranya memecah belah bangsa ini melalui kultur-kultur budaya yang memang sengaja dari bangsa lain mencoba untuk masuk ke dalam bangsa Indonesia. Kemudian kembali lagi mengulas kepada era reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pancasila kembali diinterpretasikan secara lebih inklusif saat itu dan demokratis dengan kebebasan politik yang lebih besar. Artinya, jadi di dalam era reformasi ini Pancasila itu kembali lagi menjadi dasar yang sangat kuat ketika tantangan-tantangan radikalisme di dalam negeri itu terjadi, seperti intoleransi dan kesenjangan-kesenjangan sosial yang terjadi sebagai tantangan utama terhadap Pancasila dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era saat ini. Jadi dari awal pembentukan Pancasila hingga dia ada perjalanan melalui perkembangan seperti yang terjadi dari masa ke masa hingga dalam bentuk pemerintahan saat itu ya, lalu sampai dengan era masa kini, dan Pancasila sangat luar biasa sekali. Itu artinya tidak gampang dan tidak mudah untuk negara lain atau bangsa-bangsa lain mencoba untuk mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia melalui Pancasila. Karena memang Pancasila sendiri itu sangat relevan di dalam penerapan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila itu sangat luhur yang sampai saat ini tetap dikembangkan dan selalu mengikuti perkembangan